Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Kapten Hebat. Di sini kami akan menunjukkan penampilan drama dengan menggunakan green screen. Perkenalkan, nama saya Yunita Rigan. Nasional yaitu 2 Mei. Selain itu, beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Saya Mima Karolin Dole Berginting. Saya karakter kita bersatu. Saya Delani Erena Purdamani. Saya Samuel Marcelino Sidepur. Saya Rahman Yusang. Saya Nathan Purba. Saya Raja Muslim Bandia. Saya Johannes Trinitas Rigan. Saya Majorem Gloria. Selamat menyaksikan. Teman-teman, sebentar saya mau kita berdoa. Kepada Bapak Guru kita, hormatlah. Selamat pagi. Selamat pagi, silakan duduk. Oke, sekarang kita akan membuat pelajaran final. Kita akan membahas tentang hari pendidikan. Sebelumnya, siapa yang tahu salah satu pahlawan yang memperjuangkan hari pendidikan nasional? Betul, Pak. Siapa itu? Ibu Kartini, Pak. Ya, betul. Ibu Kartini atau disebut juga Raden Ayu Kartini adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Raden Ayu Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1993. Tanggal 21 April diperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kartini untuk mengenai jasa nasional dalam pemerintahan Belanda. Kartini dikenal sebagai pelopor kebangkitan dia merupakan istri dari Raden Mas Kalipato Aryo Atmawika, seorang bupati yang diangkat dari Bupati Jepara setelah Kartini lahir yang ibunya bernama Eva Narasi, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kai Haji Adiroto, seorang guru di agama di Telur Jepara. Jadi kita harus menganggap diri ini sebagai salah satu bentuk pendidikan. Ya, Pak. Mengapa kita harus menganggap Ibu Kartini sebagai salah satu pejuang pendidikan, Pak? Ya, karena sangat bagus. Dan ini dianggap sebagai seorang sosok khususnya pendidikan bagi kaum perempuan. Dan ini kaum peran perempuan sebagai salah satu agen perubahan di bidang dengan pendidikan yang memadai. Nah, sekarang coba kalian bayangkan bagaimana perjuangan pendidikan. Dikutip dari buku biografi pahlawan nasional R.A. Kartini, Ibunda Kartini bernama M.A. Ngasirah, putri dari Nyai Haji Siti Aminah dan Kiai Haji Madirono, seorang guru mengaji juga ulama. Kartini dikenal sebagai pahlawan yang gigih memperjuangkan emansipasi perempuan. Perjuangan Kartini dimulai saat dia terpaksa harus berhenti sekolah saat berusia 12 tahun di ILS. ILS adalah sekolah dasar milik pemerintah Hindia Belanda bagi anak-anak peranakan Eropa, keturunan Timur Asing, atau pribumi dari kalangan bangsawan terkemuka. Kala itu,
Kasta sosial menunjukkan bahwa wanita harus berada di bawah pria. Selain itu, wanita juga tidak memiliki hak untuk mendapatkan kebebasan dalam hal pendidikan, bahkan memilih pasangan hidupnya. Ibaratnya, semua perilaku wanita sudah diatur sedemikian rupa dan tidak boleh dilanggar. Meski datang dari keluarga bangsawan, tradisi yang tak boleh dilanggar, yaitu tradisi yang disebut dengan dipingit, tetap dilaksanakan oleh seluruh wanita yang mana mengharuskan anak perempuan untuk tinggal di rumah saja. Hasrat untuk sekolah dan menimba ilmu membuat Kartini memilih untuk belajar sendiri. Dia membaca buku-buku serta koran tentang bagaimana kemajuan berpikir perempuan Eropa. Kartini pun bertekad memajukan perempuan pribumi. Dia juga mulai menulis surat-surat kepada temannya yang sebagian besar berasal dari Belanda. Usaha kami mempunyai dua tujuan, yaitu turut berusaha memajukan bangsa kami dan merintis jalan bagi saudara-saudara perempuan kami menuju keadaan yang lebih baik, yang lebih sepadan dengan martabat manusia. Dia juga rajin menulis surat berbahasa Belanda kepada teman-temannya di Belanda. Surat-surat yang ditulis Kartini menarik Belanda. Surat-surat tersebut dikumpulkan oleh Master J.H. Abendanon dan diterbitkan pada tahun 1911 dengan judul Door Duisternis tot Licht, ataupun dalam bahasa Indonesia, Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada 17 September 1904, R.A. Kartini wafat. Dia diberi gelar Pahlawan Nasional pada 2 Mei 1962. Pemikirannya yang ingin menaikkan derajat kaum perempuan menjadi setara dengan kaum laki-laki dalam bidang pendidikan ialah pemikiran yang tidak lazim bagi masyarakat saat itu. Apabila Kartini ingin memperjuangkan pemikirannya serta mengambil pilihan untuk menjadi perintis pendidikan bagi kaum perempuan, maka keluarganya adalah salah satu yang harus ia korbankan. Sebab cita-citanya untuk memperjuangkan kesetaraan pendidikan bagi kaum perempuan saat itu akan membuat hati kedua orang tuanya hancur. Berdasarkan pemikirannya tersebut, Kartini berpikir bahwa kaum perempuan harus mengenyam pendidikan yang baik pula, agar kelak bisa menjalani tugas sebagai seorang ibu yang cakap mendidik anak-anaknya. Kartini, silakan dulu nak. Tadinya sih ibu kasihan dengan kamu karena tampaknya semakin lama di rumah kamu sepertinya kesepian. Tadinya ibu juga berpikir ingin mencarikan suatu organisasi agar kamu mendapat pendidikan juga memiliki banyak teman. Tapi sayangnya ayah kamu tidak mengizinkannya. Karena perkembangan hanya mau bekerja di rumah saja. Bukan hanya sekolah harus mendidik jiwa anak, dan bergaul di rumah juga harus mendidik jiwa anak. Tapi di sekolah juga harus mencerdaskan perilaku anak, dan orang tua juga harus mencerdaskan perilaku anak. Kartini, kau adalah orang tua. Kartini saat itu sangat menyadari bahwa perihal mendidik bukan hanya sekedar membuat seseorang menjadi pintar, namun watak dan karakter juga merupakan bagian dari pendidikan. Ia menilai intelektualitas harus juga diimbangi dengan watak budi pekerti yang baik. Bagi Kartini, hal itu akan bisa diwujudkan melalui pendidikan dari seorang ibu dalam sebuah keluarga.
kaum ibu yang pertama-tama meletakkan bibit kebaikan dan kejahatan dalam hati sanubari manusia yang biasanya terkenang dalam hidupnya. Anak perempuan kelak akan menjadi seorang ibu, sedangkan anak laki-laki akan menjadi penjaga kepentingan bangsa. Setiap anak tentu akan memiliki peran dalam pembangunan peradaban. Lihat, berani-beraninya mereka belajar. Tangkap dan singkirkan dia. Meskipun demikian, Kartini tidak menyerah begitu saja. Untuk merealisasikan cita-citanya itu, dia mengawalinya dengan mendirikan sebuah sekolah untuk anak gadis di daerah kelahirannya, yaitu di Jepara. Di sekolah tersebut, diajarkan pelajaran seperti menjahit, menyulap, memasak, dan sebagainya. Semuanya itu diberikannya secara cuma-cuma alias tanpa memungut bayaran. Bahkan demi cita-cita mulianya itu, dia sendiri berencana mengikuti sekolah guru di negeri Belanda dengan maksud agar dirinya bisa menjadi seorang pendidik yang lebih baik. Beasiswa dari pemerintah Belanda pun telah berhasil diperolehnya. Namun, keinginan tersebut kembali tidak tercapai karena larangan orang tuanya. Dengan keberanian dan pengorbanan yang tulus, dia akhirnya mampu mengunggah kaumnya menjadi belenggu diskriminasi. Ide-ide besarnya telah mampu menggerakkan dan mengilhami perjuangan kaumnya dari kebodohan yang tidak disadari pada masa lalu. Nah, Bapak akan memberi kalian tugas praktek. Tugasnya mengenai suatu pertanyaan yang itu. Demikian, siapakah kira-kira tokoh pendidikan lain yang ada di Indonesia? Dan kalian akan berkumpul tugasnya dalam satu. Oke, untuk ini pelajaran kita. Silakan simpan dulu ya. Kepada Bapak Guru Tiga, hormat Pak. Selamat siang, Pak. Siang, silakan pulang. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan yang lahir di daerah Pakualaman, Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Beliau berhasil menamatkan pendidikan dasarnya HILS atau semacam sekolah dasar zaman Belanda. Kemudian dilanjutkan studinya ke Stovia yang merupakan sekolah dokter khusus putra daerah. Namun beliau tidak berhasil mendapatkannya karena sakit. Kian lama Belanda semakin bertindak gegabah. Pribumi dipaksa mengumpulkan sumbangan untuk merayakan kemerdekaan Belanda. Rakyat harus segera disadarkan. Ini tidak bisa dibiarkan. Kemudian pada satu hari, Bapak Ki Hajar Dewantara membuat sebuah tulisan yang berjudul Als en Nederland was, atau seandainya Aku Seorang Belanda, yang ditulis pada tanggal 13 Juni tahun 1913 dan dimuat dalam surat kabar berjudul The Express dengan bantuan Douws Dekker. Tulisan tersebut membuat dia diasingkan ke Belanda. Tulisan ini berisi kritikan atas rencana pemerintahan Belanda. Belanda kian kini semakin semena-mena terhadap rakyat Indonesia. Kita harus menyadarkan rakyat Indonesia agar tidak mengikuti perintahnya. Betul, kita tidak bisa membiarkan Belanda melakukan tindakan tersebut. Kita harus menyadarkan rakyat dan membuat kritikan terhadap tindakan Belanda tersebut. Saya akan mencoba membuat sebuah tulisan yang berisi kritikan kepada Belanda. Baiklah, kalau begitu saya akan membantu menyebarkan kritikan tersebut kepada rakyat melalui salah satu media.
Setelah gagal dalam mencoba membuat tulisannya, akhirnya Ki Hajar Dewantara berhasil membuat tulisan tersebut. Als ik een Nederlander was, sekiranya aku seorang Belanda, aku tidak akan menyelenggarakan pesta-pesta kemerdekaan di negeri yang telah kita rampas sendiri kemerdekaannya. Sejajar dengan jalan pikiran itu, bukan saja tidak adil, tetapi juga tidak pantas untuk menyuruh si Inlander memberikan sumbangan untuk dana perayaan itu. Ide untuk menyelenggarakan perayaan itu saja sudah menghina mereka, dan sekarang kita keruk pula kantongnya. Ayo, teruskan saja penghinaan lahir dan batin itu. Kalau aku seorang Belanda, hal yang terutama menyinggung perasaanku dan kawan-kawan sebangsaku ialah pernyataan bahwa Inlander diharuskan untuk mengongkosi suatu kegiatan. Akhirnya, sampailah surat kabar tersebut ke tangan Belanda. Tidak, ini tidak mungkin. Apakah benar yang menulis surat ini adalah Ki Hajar Dewantara? Pasti ada hubungannya dengan temannya. Tangkap dan asingkan mereka. Karena tulisan berisi kritikan yang sangat pedas dengan Belanda, beliau akhirnya diasingkan oleh pemerintah Belanda sebagai hukumannya. Setelah kembali dari Belanda, beliau mendirikan institut bernama National Onderwijs Instituut Taman Siswa, artinya Perguruan Nasional Taman Siswa. Beliau terkenal dengan 3 slogannya di kalangan siswa dan tenaga pengajar di seluruh Indonesia. 3 slogan Jawa itu yaitu Ingarsa sung tulada, yang artinya di depan memberikan teladan. Ingmatya mangun karsa, Yang artinya yang di tengah memberikan semangat. Tutwuri handayani, Yang artinya di belakang memberikan dorongan. Saat beliau menginjak usia 40 tahun, secara resmi ia mengubah namanya dari Raden Mas Suryawardi Soryaningrat menjadi Ki Hajar Dewantara, disertai atas dasar niat yang baik dan mulia. Dan kini Ki Hajar Dewantara mengembuskan nafas terakhirnya di Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Berata, dan kini nama beliau diabadikan sebagai Pak Pendidikan Nasional serta tanggal kelahirannya pun dijadikan sebagai Hari Pendidikan Nasional, yaitu 2 Mei. Selain itu, beliau juga ditetapkan sebagai pahlawan pergerakan nasional. Makanan mie diganti kami. Harganya sangat melangit. Sekian video dari kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. semuanya, perkenalkan. Panggil dia. Gimana? Coba lagi oleh. Itu dia. Sebenarnya kita menyadarkan lagi. Apaan dia? Kian lamar. Udah ya. Kita tak boleh, belas dia.